Halo guys, jumpa kembali dengan saya dan kali ini saya hadirkan tamu spesial. Kalian gak akan mengira bukan ya? Beliau adalah Bapak Pendeta Immanuel Harno Sakino MTH, benar Bapak? Ya, benar. Puji Tuhan. Bapak, saya ingin mengatakan bahwa Bapak Pendeta ini, beliau ditabiskan sebagai pendeta di Gereja Kristen Jawa Ketandan pada tahun 1981, benar Pak? Benar. Nah, dan sejak itu beliau melayani dan menurut saya ini adalah sebuah pencapaian. Beliau dapat bertahan seperti Paulus mengatakan bisa mencapai garis akhir. Dengarnya Bapak pensiun ya Bapak ya? Oke, Ya, emeritus. sudah 10 Oke. tahun. 10 tahun. Ya. Bapak emeritus itu apa sih? Kenapa emeritus itu disebut pensiun? Bapak mungkin teman-teman saya ada juga yang nggak tahu gitu ya. Maksud emeritus itu apa? Ya, sebenarnya sampai sekarang Ya. kata emeritus itu masih sering menjadi diskusi. Aha. Ya. Dan secara umum orang memahaminya katanya loh ya. Ya. Dari asal usul pemanfaatan kata itu kan sebenarnya itu penghargaan, terutama bagi guru besar sebenarnya. Jadi ketika sudah selesai masa tugasnya itu lalu emeritus. Ya, jadi diberi gelar emeritus. Jadi penghargaan sebenarnya. Penghargaan. Cuma memang kalau diterjemahkan pensiun itu memang ada yang tidak terlalu tepat. Nah, ada yang memang mempunyai kemiripan karena pensiun itu kan orang sudah selesai dalam tugas formal yang diembannya, lalu emeritus itu yang disebut sebenarnya sebagai penghargaan atas seseorang yang melakukan tugas yang diembannya itu, lalu ini saya sebut tepat tidak tepat itu. Karena seorang pendeta itu ketika emeritus, ini menurut pemahaman GKJ ya, Kristen Jawa, itu orang itu memang tidak berada di struktural. Di struktural formal gitu nggak ada? Ya, jadi GKJ itu kan ada majelis gereja sebagai lembaga tertinggi gereja sebenarnya, yang menentukan policy, yang menentukan di majelis gereja. Nah, pendeta itu ada di dalamnya. Di dalam majelis gereja itu ada penatua, ada pendeta, ada diaken. Ya. Jadi kalau orang masih aktif belum emeritus, dia memang berada di struktur itu. Dia ikut menentukan policy, ikut mengarahkan untuk. Nah, setelah emeritus, seorang pendeta untuk GKJ tidak berada di struktural. Tetapi tugas panggilan sebagai pendeta masih diemban. Tidak pernah hilang. Setuju ya. Kalau misalkan kita katakanlah ASN, kalau kita memakai istilah pensiun gitu kan ya, itu berarti setelah pensiun purna tugas sudah tidak ada lagi hubungannya. Benar Pak? Saya setuju Pak ya, bahwa memang pendeta itu bisa saja secara formal tidak berada di struktur pemerintahan gereja, tetapi fungsinya sebagai pendeta, hamba Tuhan itu nggak pernah pensiun. Puji Tuhan. Jadi saya mau nanya, ngomong-ngomong Bapak, setelah Bapak diberikan penghargaan itu tadi, emeritus, Bapak sekarang apa aktivitas Bapak? Dalam praksis kehidupan saya sehari-hari, sebenarnya saya belum merasakan perbedaan ketika saya sebelum emeritus dan setelah emeritus. Hanya perbedaannya sekali lagi, saya tidak ikut rapat majelis gereja, tidak berada di struktur menentukan policy gereja. Tetapi saya tetap melakukan tugas pelayanan, tetapi saya memakai pedoman. Ketika saya diminta oleh majelis gereja untuk melakukan tugas pelayanan, itu yang saya lakukan. Tetapi kalau tidak diminta, saya tidak melakukan.
Karena dalam rangka saya menghargai lembaga. Iya, betul. Cuma satu hal yang tidak bisa diperintah oleh siapapun, yaitu perkunjungan Oh, gitu kepada umat. Pada umat Ya, karena perkunjungan pada umat yang saya pahami itu mempunyai aspek kemanusiaan. Ketika orang itu seperti saya ya misalnya, saya mendengar si A atau si B sakit, dia punya masalah keluarga, dia punya apa. Nah, ini keterpanggilan saya untuk berkunjung, sekalipun kalau sudah nanti menyangkut struktural, itu mesti saya arahkan untuk ke majelis, ke gereja. Ya, seperti jadi keperluan-keperluan. Ini yang di gereja lokal saya. Tetapi di samping di gereja lokal, nah saya itu sampai sekarang sebagai pengurus Komisi Adiyuswa Sinode. Adiyuswa itu apa, Pak? Adiyuswa itu lansia. Oh, emeritus, para emeritus itu tadi. Bukan. Tapi pengurus yang mengurusi orang-orang lansia. Gereja-gereja di sinode GKJ. Satu sinode. Ya, jadi sinode itu mencakup wilayah apa, Pak? Satu jadi provinsi. Sinode itu tidak sama dengan teritori pemerintahan. Sinode Gereja Kristen Jawa mempunyai areal pelayanan dan ini menyangkut historisitasnya. Itu ada sebagian Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah sentralnya, lalu kemudian DIY, lalu kemudian DKI Jakarta, kemudian Banten, kemudian Jabar. Jadi ada 6 provinsi. 6 provinsi. Saya sebagai pengurus, kalau bahasa yang seperti tadi Bu Sarah tanyakan, itu yang mengurusi lansia. Yang mengurusi lansia. Ya, dari bahasa Jawa itu sebutannya adiyuswarnya usia yang sudah adi, yang sudah sepuh. Luar gitu. biasa ya. Dan sebagai salah satu contoh, kami sekarang sedang mempersiapkan diri untuk memperingati Halun, Hari Lanjut Usia Nasional, yang ditentukan oleh pemerintah. Ada hari lanjut usia nasional. Ya. Kurang update ini saya ya. Hari lanjut usia nasional 29 Mei. 29 Mei dalam waktu dekat ini ya. Ya, jadi kegiatan apa, Pak? Jadi begini, sebelum pandemi kami memang ada kegiatan besar untuk menjadi media perjumpaan para adiyuswa, para lansia. Yang terakhir itu di Borobudur. Ini sekitar 16.000 lansia warga GKJ ya? Yang datang. Warga GKJ lansia. Ya, ketika itu juga dihadiri gubernur juga begitu. 16.000-an. Nah, lalu setelah ketika pandemi kita tentu ikut aturan ya, kaitannya dengan Satgas aturan kaitannya dengan pandemi lah ya. Yeah. Bu Sarah menanyakan setelah saya emeritus, itu di lingkungan Sinode GKJ. Yang lainnya? Yang lainnya itu begini, saya sedikit agak panjang ya. Ya, boleh. Jadi sejak tahun 98 itu ya, saya memang sudah dilibatkan dalam kelintas agamaan. Lintas agama itu ya. Ya, lalu kemudian di kemudian hari juga oleh Sinode Gereja Kristen Jawa, saya diminta untuk berada di kelintas agamaan yang namanya Sobat. Sobat, itu lintas agama juga? Lintas agama. Tapi yang diwadahi oleh GKJ? Bukan, yang diwadahi oleh masyarakat, timbul dari masyarakat. Jadi kerjasamanya Sinode GKJ, lalu Pondok Pesantren Edi Mancorot Salatiga dan Percik Salatiga. Kemudian nasional lah, kita punya tiap-tiap kabupaten kita punya semacam cabang yang ngurusi itu. Nah, kemarin saya arisan lintas agama di Gondang, dan itu ya ini FKUB kebersamaan. Sebenarnya ini hanya Sobat, juga berarti Sobat.
Jadi Bapak ada di Sobat, ada juga di FKUB Klaten. Nah, itu ya? yang saya katakan. Sobat itu FKUB kebersamaan. Lalu kalau yang dari FKUB Kabupaten itu FKUB kerukunan. Ya. Kalau sini saya sebagai pengurus di kerukunan, di FKUB kebersamaan sebagai penasehat. Nah, lalu itulah yang kemudian mengutus saya pada tahun 2006 di Belanda selama 1 bulan. 2006 di Belanda. Ya, dengan beberapa kiai, saya diminta menjadi semacam Amirul Hajj ya, pimpinan rombongan itu. Seperti orang pergi berhaji gitu ya. Ya, jadi itu mempromosikan inilah Indonesia. Jadi hampir semua kota di Belanda kami hadiri dengan kelintas agamaan itu. Acaranya? Wah, bertemu dengan mereka baik yang kaitannya dengan pejabat maupun juga dengan tokoh-tokoh agama di Belanda dan bersama dengan Turki. Ya, jadi teman-teman Muslim di Turki, ya, yang ada Belanda itu namanya di sana sohbet. Di sini sobat, sana di sini sobat. Nah, sini sobat. Sana sobat. Nah, begitu. Jadi ini yang di situ. Sehingga sampai sekarang. Ya, saya dianggap sebagai pemrakarsa berdirinya sobat. Nah, ya gitu kan. Sehingga meskipun saya sudah tidak berada formal di kepengurusan, tetapi saya dianggap sesepuh di situ yang terus saja dilibatkan dalam hal ini. Ya, nah, lalu yang tadi yang Bu Sarah singgung itu di FKUB kerukunan, tentu Bu Pendeta Sarah tahu, dan itu yang sekarang Klaten, Kabupaten Klaten menjadi sorotan sebagai model nasional, karena di sini FKUB kerukunan itu membentuk PKUB tingkat kecamatan dan PKUB tingkat desa kelurahan. Jadi ada 26 kecamatan, masing-masing pengurusnya sekitar 11 orang. Kemudian di PKUB desa atau kelurahan masing-masing 11 orang. Jadi ada sekitar 5.000-an pengurus. Luar biasa. Itu pengurusnya gabungan antara yang Islam dan semua. Kristen. Nah, yang ada agama di sini, yang tidak ada di sini adalah Konghucu. Karena Konghucu itu sekalipun di sini katanya ada penganutnya, tetapi teman-teman yang saya hubungi karena saya yang ditugasi, itu mereka lebih senang menempatkan diri sebagai kepercayaan, bukan sebagai agama. Oke. Luar biasa kan ya, sangat menginspirasi. Kalian tahu bahwa di hari-hari ini di mana nilai-nilai toleransi itu semakin tergerus ya, banyak muncul paham-paham yang memecah belah bangsa ya. Jadi saya tidak salah tadi kan ketika saya menempatkan beliau sebagai sesepuh Kristiani yang ada di Klaten ya, dengan pengalaman yang begitu luas dan juga kemampuan berkomunikasi antar berbagai golongan, agama, kepercayaan. Saya melihat bahwa justru Bapak dengan emeritus Bapak semakin lebih banyak tidak terikat pada satu gereja lokal saja ya, tapi Bapak bisa kemanapun, Bapak bisa merangkul banyak pihak dan semakin. Itu sangat luar biasa ya. Saya tahu bahwa banyak yang bisa Bapak bagikan kepada kami. Ngomong-ngomong Pak, saya ini sedikit tergelitik hati saya ketika saya menonton sebuah video yang viral. Video itu mengatakan bahwa baru-baru ini orang tersebut, saya nggak tahu namanya siapa, tapi karena itu diposting secara publicly, jadi kan tidak apa-apa kita komen kan ya. Nah, karena saya menilai bahwa itu akan bisa membuat kebimbangan di hati orang percaya. Beliau itu mengatakan bertemu dengan arwah seorang hamba Tuhan yang dikenal luas di Indonesia, yaitu arwah Bapak Pendeta yang kita kasih, Bapak Pariaji. Dan Bapak Pariaji itu di alam maut sedang kehausan, kesakitan, kelaparan, minta tolong untuk dipindahkan. Ya, Bapak adalah seorang teolog, Bapak adalah seorang yang sangat berpengalaman dalam pelayanan ini. Saya pengen Bapak untuk klarifikasi buat jemaat Tuhan, khususnya yang para viewer kami di Pesan 3 Menit Sarah Anthony ini bisa mendapatkan pencerahan.
dan bahkan beliau mengatakan pendeta-pendeta banyak sekali. Bayangin kalau pendeta-pendeta semua di alam maut, terus jemaatnya di mana, Pak? Tolong Pak dikasih pencerahan kepada para penonton setiap Pesan 3 Menit ini. Ya, saya kira itu salah satu poin di kita hidup di zaman digital. Ya. Jadi itulah sebabnya hal-hal yang barangkali sebelum kita memasuki era digital ini sebenarnya mungkin pernah juga terjadi orang mengalami tetapi tidak tersebar luaskan. Tapi karena kita memasuki dunia seperti ini ya jadinya menjadi begini. Tapi menurut saya ya, kalau saya itu harus membedakan antara kesaksian pribadi dengan apa yang diberikan kesaksian di dalam Alkitab. Yes, amin, setuju. Nah, itu yang saya mau. Jadi kalau itu kesaksian pribadi, tidak seorang pun bisa membantah atau menolak atau membenarkan sebenarnya. Menyalahkan atau membenarkan tidak ada, tidak mempunyai hak, kewenangan atau kuasa di luar kemampuannya. Jadi semua orang karena kemajuan teknologi ini mereka mungkin sekali ngomong apa aja, benar salah walaupun itu secara subjektif dari diri mereka kan Pak ya, mereka bisa ngomong apapun dan orang tidak punya hak untuk mengatakan itu kesaksian pribadi. Nah kalau segera saya kaitkan dengan apa yang Bu Pendeta Sarah sampaikan kaitannya dengan yang tersebar karena karena banyak pendeta berada di alam maut kesakitan dan kaitannya dengan almarhum Bapak Pendeta Pariaji lah ya. Jadi menurut saya orang yang mengatakan itu kan mungkin kesaksian pribadi. Jadi sekali lagi tidak bisa orang membantah, tidak bisa orang membenarkan karena itu privacy. Kecuali kalau yang Alkitab katakan itu bukan pribadi. Jadi begini, jadi kalau kita baca di Markus pasal 9, kemudian Lukas pasal 9 juga, ini kaitannya dengan Tuhan Yesus dimuliakan di gunung itu. Di gunung itu di sana kan ada murid-murid Yesus yang dikasihi. Ada Petrus, Yakobus, Yohanes, gitu kan? Nah, lalu kemudian mereka ini loh, bagi saya perikop itu menjadi penting kata mereka itu. Karena lalu melihat Musa dan Elia serta Tuhan Yesus. Gitu kan? Jadi menurut saya ini perbedaannya dengan pengalaman yang tadi bercerita tentang soal almarhum Pak Pendeta Pariaji. Bab sini ada kata mereka. Jadi bukan pribadi. Mereka menyaksikan ada tiga orang sampai Petrus ingin membangun rumah untuk mereka itu. Itu di situ itu. Jadi Bapak bisa mengatakan sesuatu kepada orang Kristen, orang percaya, khususnya para viewer dari YouTube 3 Menit ini. Sebetulnya menurut sisi Alkitab itu ketika seorang percaya yang memiliki Yesus sebagai Tuhan, ketika dia meninggal dunia, dia pergi kemana? Apakah dia akan ke alam maut dan kehausan, kelaparan, atau kemana Pak? Saya sebagai pendeta, sekarang ini banyak orang, menurut saya lah, terlalu jauh di dalam hal memahami mengenai kesurgaan itu loh. Menurut saya banyak orang terlalu jauh bahwa kitab suci yang saya pahami, semua kitab suci loh ya. Kitab suci agama-agama. Nah, sebutannya beda-beda. Nah, kita menyebutnya sebagai kerajaan surga, hidup kekal, di pangkuan Bapa dan macam-macam itu. Menurut saya, ya kita itu cuma bisa meyakini apa yang dikatakan Alkitab dan tidak bisa menurut saya terlalu jauh itu kita ke sana. Jadi agama apa saja, ini yang sering saya katakan. Jangan sampai orang itu lalu kemudian ini bahasa Jawa ya, ini kecelek, tahu kecelek ya? Kecelek itu seperti ngirain A tapi kemudian ternyata Z. Gitu loh. Jadi Oke, jadi biar saya perjelas di sini ya, bahwa kita mempercayai sesuatu. Memang saat ini kita nggak bisa menutup
pintu terhadap kemajuan, perkembangan industri, komunikasi dan segala macam itu tadi ya. Sehingga tadi Pak Pendeta mengatakan ya memang kita nggak bisa mengatakan benar salahnya dari pengalaman pribadi seseorang, but kita mempercayai apa yang dikatakan Alkitab, oke? Dan itu bersifat sangat pribadi, ya kan? Dan jangan lupa loh ya, Ya, kebangkitan Yesus, ya, bangkitan Yesus itu yang Alkitab beritakan. yes, Ini bukan kesaksian personal, ya, tetapi disaksikan oleh para murid. para murid, Nah, kenaikan Yesus yang akan kita peringati tanggal 26 Mei ya, itu, kalau kita baca Kisah Para Rasul, kemudian bagian kitab Injil juga, itu mengatakan Yesus naik ke surga, itu disaksikan oleh banyak orang. Banyak Itu orang. bukan kesaksian pribadi Iya. yang sama dengan tadi. ya, oke. Bukan. Jadi ini kan harus disaksikan lebih dari contohnya waktu Petrus, Yohanes dan Petrus, Yohanes, Yakobus Yakobus, menyaksikan Musa dan Elia, Ya. ya. Dan kita tahu siapa mereka, Musa dan Elia, ya. Mereka sudah mati, tetapi mereka ada di dalam kemuliaan, ya. Ya. Dan sesuai dengan keyakinan kita tadi dikatakan Yesus bangkit disaksikan lebih daripada bahkan saksi-saksi itu di masa Rasul Paulus masih hidup loh. Sampai 500-an orang Ya. pada waktu yang sama menyaksikan peristiwa itu. Bayangkan gereja ini kalau penuh semua sampai di luar lebih dari 500 orang. Kalau satu orang kita pertanyakan, tapi lebih dari itu. Dan seperti yang Yesus katakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Tidak seorang pun pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dia mengatakan dia adalah pintu. Dan karena kita yakin apapun yang dikatakan orang, apa yang dia lihat, tetapi keyakinan saya sebagai pendeta bahwa saya memiliki hidup yang kekal. Setuju ya Pak ya? Oke, terima kasih banyak Bapak Pendeta Harno Sakino. Bapak ada pesan sesuatu mungkin untuk warga Kristiani yang ada di Klaten berkaitan dengan kerukunan mungkin sebelum saya tutup ini? Ya sesuai dengan apa ya. Tapi ini bukan hanya karena saya berada di kelintas agamaan, baik yang di kebersamaan maupun di kerukunan. Tetapi memang nurani saya. Itu saya tetap meyakini dan syukurlah kalau saudara-saudara saya dimanapun berada tetap meyakini bahwa Allah yang kita imani, namanya itu apalah yang Maha Kuasa itu adalah Allah yang memiliki dunia ini dan Allahnya semua orang sebenarnya. Amin ya. Ya, bahwa tidak semua orang meyakini itu lain soal. Iya. Tetapi Allah ini Allahnya semua orang, semua pemeluk Ya, agama, semua ya. ciptaan. Gitu Sehingga ya. tugas mulia kita adalah menurut saya dan untuk semua penganut agama adalah bagaimana kita melakukan nilai-nilai luhur keagamaan kita yang kalau saya sebagai orang Kristen yang tidak bisa dibantah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sebulat hatimu, sepenuh hatimu, gitu ya. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu tidak bisa kurangi kualitasnya, bobotnya, dan itulah menurut saya kelebihan Alkitab ajaran Kristen yang saya imani. Jadi mengasihi semua orang walaupun dia berbeda agama, berbeda keyakinan, walaupun dia melakukan kejahatan kepada kita pun harus dikasihi. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Pendeta Harno Sakino MTH telah berbagi kepada viewers pesan 3 menit Sarah Anthony. Saya berharap kalian semua diberkati dan terima kasih untuk sudah bergabung dengan kami. Tuhan memberkati, kita bisa lambaikan. Bye-bye.